Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Yatiningsi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari program studi Ekonomi Islam. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai seberapa penting agama bagi manusia. Nah, saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam dari Ibu Saidatul Fadilah MPD. Langsung saja kita kepada materi. Sebelum kita melanjutkan pada inti materi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu agama. Nah, agama menurut Harun Nasution memiliki dua kata. Yang pertama itu ada a, yang artinya tidak, dan gam yang artinya pergi. Jadi agama itu sendiri adalah tidak pergi, yang artinya tetap di tempat dan diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa agama itu adalah teks atau kitab suci. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap agama pasti memiliki kitab suci. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa agama adalah tuntutan bagi kehidupan manusia. Karena saking banyaknya pendapat-pendapat mengenai agama, maka Harun Nasution menyimpulkan bahwa agama ini ialah salah satu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, yang mana ikatan ini mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bisa dikatakan satu ikatan goib yang tidak dapat diterima oleh panca indera dan kepercayaan akan sesuatu yang agung di luar alam. Nah, terlepas dari definisi-definisi yang dikemukakan, terdapat definisi yang mengemukakan bahwa agama ialah kepercayaan akan adanya Tuhan yang menurunkan wahyu kepada nabinya untuk umatnya demi kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa agama tidak terlepas dari tiga bagian. Yang pertama ada akidah yang artinya adalah kepercayaan hati. Yang kedua ada syariat yang artinya perintah-perintah dan larangan dari Tuhan. Dan yang ketiga ada akhlak yang artinya konsep untuk meningkatkan sisi rohani manusia untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Nah, meskipun demikian, tidak dapat kita pungkiri bahwa asas terpenting dari sebuah agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang harus disembah. Terlepas dari pengertian agama, kita merujuk pada materi berikutnya, yaitu manusia. Apakah manusia ada di dunia begitu saja? Lalu, apa sih kaitannya agama dengan manusia dan seberapa penting agama dalam kehidupan manusia? Seperti biasa, untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih arti manusia dan bagaimana proses penciptaannya sehingga bisa ada di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk hidup yang berbadan tegak, yang kulitnya tampak dan atau tidak tertutup bulu, memiliki akal, pikiran, akhlak atau emosi, serta perasaan yang benar, dan memiliki daya nalar yang sehat, serta perkataan yang fasih dan jelas. Dan dapat kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia melalui beberapa proses seperti berikut. Dapat dilihat berikut adalah proses penciptaan manusia. Allah dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Hijr ayat 26 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Lalu di sini kita akan merujuk pada kebutuhan manusia terhadap agama. Secara naluri manusia mengakui adanya kekuatan dalam kehidupan di luar dalam dirinya. Dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup seperti mengalami bencana, musibah, dan lain-lain. Pasti ia akan meminta pertolongan kepada yang serba maha, maka yang dapat membebaskannya dari keadaan itu. Nah, naluri inilah yang membuktikan bahwa manusia perlu untuk beragama dan membutuhkan sang kholiknya. Lalu apa sih yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama? Yang pertama adalah fitrah manusia. Fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia inilah yang menjadi salah satu latar belakang perlunya agama pada manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum
ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang kedua adalah kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor inilah yang menjadi latar belakang perlunya agama pada diri manusia. Karena di samping memiliki kelebihan, manusia memiliki kekurangan, sehingga menimbulkan dalam diri manusia untuk meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar menolongnya, menjaganya, dan memberinya taufik. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama dalam hidupnya adalah karena senantiasa manusia tidak terlepas dari berbagai tantangan, maupun yang datang dari dalam ataupun dari luar. Biasanya tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Nah, tantangan dari luar biasanya adalah rekayasa dan upaya-upaya manusia untuk memalingkan manusia dari Tuhannya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya agama bagi manusia. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena sebaik-baiknya manusia pasti memiliki kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.